Mhm. Jelas ya teman-teman, jadi kalau kita lihat terjadi perpecahan antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu bukan fiksi tetapi fakta. Karena kalau kita lihat, di akar rumput itu sudah terjadi perpecahan antara pendukung Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena itu kesalahan juga dilakukan oleh kader PSI yang bernama DJ ya, yang mempunyai niat untuk melengsarkan Pak Prabowo, dan ini sangat menyakitkan bagi pendukungnya Pak Prabowo. Karena juga kalau kita lihat juga ada beberapa pernyataan-pernyataan dari pendukung PSI yang mengatakan bahwa tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Sebenarnya teman-teman juga harus mengetahui bahwa di tahun 2019 itu suara Pak Prabowo itu udah besar, dan kalau kita melihat kekuatan Pak Jokowi hari ini hanya suara PSI yaitu 2,8%. Artinya apa? Artinya jika pendukung Pak Jokowi mengatakan hal demikian, itu juga tidak sependapat ya, atau tidak terkorelasi antara suara PSI dengan kemenangan Pak Prabowo itu. Kalau kita melihat percaturan kemarin di tahun 2024, Pak Prabowo itu dipasangkan dengan siapa saja menang. Tetapi ada kata-kata yang menyakitkan bagi pendukung Pak Prabowo yang dikeluarkan dari kader PSI, dan ini sangat menyakitkan pendukung-pendukung Pak Prabowo, dan saat ini terjadi perpecahan yang luar biasa ya. Sudah terjadi pergeseran ya, antara pendukung Pak Prabowo dan PSI, dan apalagi setelah Bapak Prabowo itu mengeluarkan keputusannya mengenai amnesti dan abolisi kepada 2 tokoh yaitu Bapak Hasto dan Bapak Tom Lembong. Begitu ya teman-teman ya. Jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Jika kita kompak, jika kita harus lebih beradab dan beretika melihat suasana dan keadaan. Jangan ketika dulu Pak Jokowi menjadi presiden, menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, apa yang kita ucapkan itu kita sendiri yang menjilatnya. Ludah yang sudah dibuang kita sendiri yang menjilatnya. Dulu waktu Pak Jokowi menjadi presiden, teman-teman semua sering menyuarakan seperti ini, ayo silahkan kritik, yang penting kita pakai budaya timur yang penuh sopan santun. Sekarang kalian malah kurang ajar. Nah kemudian kalau mereka tadi mengatakan ada oknum-oknum, lah kok dibiarkan oknum seperti itu? Partai macam apa itu? Sejak kapan ada partai membiarkan oknum? Itu yang kalian banggakan. Kalian mau menarik suara-suara rakyat terus membiarkan oknum. Kan buruk namanya. Nah dulu kan di roomnya Bang Es, ada yang pernah berkata seperti ini, Bang. Kalau Pak Tua itu masih berulah, saya akan telepon pimpinan DPD-nya. Sampai sekarang ini tidak ada respon. Zika tuh. Tetagi Zika. Tidak ada tindak lanjutnya. Nah di sebelah dia mengatakan, ngapain saya telepon ketua DPD-nya, saya nggak tahu nomornya kok. Ngapain kok berbicara seperti itu? Maksud saya apa yang kita keluarkan, bahasa yang kita keluarkan minimal bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar pamer-pamer dan pansos. Karena itu akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Kadang-kadang yang membuat kegaduhan di masyarakat adalah setiap ucapan dan kata yang dikeluarkan oleh seorang manusia. Nah sekarang salah satu kader PSI ada yang mengatakan gak hanya gara-gara kecewa dia mau lengsarkan Pak Prabowo. Lantas itu dinilai sebuah kritikan. Ada kader PSI yang sudah menghina-hina Pak Prabowo, lantas itu digunakan sebagai bahan bahwa itu adalah kritikan. Bahasa macam apa itu? Dulu kalian
dia sudah tahu ini ke depannya akan seperti ini biar Pak Gibran jadi 01. Kami tidak pernah persoalkan itu, tapi cara kalian bermain halus lah, bermain lembut bos. Nah sekarang bahasanya si Pak Tua bau kencur itu, bau tanah itu yang mengaku-ngaku pengurus DPD PSI Magelang, dia mengatakan, wah tujuan Pak Prabowo kan ini, untuk apa? Untuk kepentingan politiknya. Artinya seperti ini, berarti dia menginginkan masa pemerintahan Pak Prabowo ini gagal. Biar dia diuntungkan. Dan kita perlu semua ketahui di sini, Pak Prabowo tidak punya lawan. Sekarang ini sejak Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, dia tidak punya lawan politik. Dan kita disuguhkan sebuah kebijakan yang bernama abolisi dan amnesti yang tujuannya adalah untuk merajuk persaudaraan silaturahmi, memperbaiki sesuatu yang salah. Nah kita fokus ke kata rekonsiliasinya. Rekonsiliasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang pernah berlawanan politik. Lah kok bisa Pak Prabowo mengambil langkah itu? Memangnya ada lawan politiknya. Makanya saya menganalisanya seperti abang-abang senior yang mohon maaf ya. Pak Prabowo bersahabat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya banyak musuh. Pak Prabowo mengambil langkah agar Pak Jokowi tidak ada lagi musuhnya. Pak Prabowo yang menanggung bebannya sekarang ini dan pendukung Pak Jokowi menghina-hina Pak Prabowo. Itu yang kalian tidak sadari. Nah sekarang saya ulangi ya. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pendukung Pak Jokowi. Jangan kalian tertipu di sana. Mereka tidak mendukung tapi menjerumuskan Pak Jokowi ke dalam lubang yang sedalam-dalamnya. Terima kasih Bang. Oke, thank you Bang Warrior. Ya, silakan Macan. Iya, terima kasih. Selamat. Bang Macan, sedikit saya sampaikan. Sampai saat ini ya belum ada oknum atau kader Gerindra ingin melengsarkan Gibran. Sampai saat ini belum ada. Tapi kalau ada oknum dan kader PSI yang ingin melengsarkan Prabowo, banyak berkeliaran di media sosial. Itu perlu kalian catat ya. Terima kasih. Oke, ya tadi saya dengar narasinya. Sebentar, saya sanggah dulu Alvis. Kalau memang ada kader PSI yang mengatakan seperti itu, ya langsung siapa orangnya, jangan cuma bisa aja orang menyamar. Si DJ jelas kok, tuh ada VT-nya. Itu. Di CDJ jelas ada VT-nya. CDJ itu kan caleg PSI dulu itu dari Dapil Jawa Timur kalau nggak salah. Cobalah kalian terima itu loh. Bagaimana itu kader PSI kok tiba ingin melengsarkan namanya Prabowo, kan lucu. Iya Bang Alor, kenapa Bang Alor? Bentar dulu Bang Alor mau bernarasi. Bang Alor mau bernarasi kah? Ya, saya tuh. Oke, silakan waktu saya berikan kepada Anda, silakan. Abang yang baru saja ngomong, menurut saya pandangannya masuk akal. Secara objektif betul. Dulu saya tuh bersebelahan dengan teman-teman. Bang Alfi itu teman ribut saya tuh berkali-kali. Ketika kami mengkritik Jokowi gini, Prabowo gini, Gibran gini, teman-teman sama-sama bergabung lalu menyerang kami pendukung Aba. Berkali-kali, terus menerus. Kekompakan, persatuan, komunikasi yang baik, sinergis sudah dibangun sejak lama. Tiba-tiba datang, mulai retak, satu buka komal, marahin satu buka komal. Saya yang baru datang bergabung dengan Prabowo Gibran jadi kaget. Kok mereka di internal sesamanya lagi gontok-gontokan. Tanya kakak Abel di bawah tuh. Saya selalu bilang, ayo Prabowo Gibran Jokowi solid. Tidak ada yang bisa pecah-pecah. Kalau misalkan mau mengorbitkan kader, setelah Pak Prabowo saja. Jangan ada istilah ganti di tengah jalan. Tidak usah kita bahas. Dan saya menilai begini ya kakak Alvis. Yang komen-komen ini kan orang-orang di tingkat DPD. Maaf kakak, saya ini mantan pengurus DPP. Jadi saya paham persis di pengurus kebijakan di pengurus pusat. Jadi teman-teman bicara biar bicara panjang lebar. Mau bilang tidak suka PSI kah, tidak suka Jokowi kah, tidak suka Prabowo kah, tidak suka Anies kah. Nanti kalau sudah mendekati hari H, pengurus pusat itu bicara lain. Keputusannya lain. Kita yang loyalitas berapa? Kami akan lawan Jokowi, kami akan lawan Prabowo. Berbeda pemikiran semuanya. Karena di pusat itu tidak bicara semacam yang kita bicara hari ini. Kita bicara bagi satu serang. Tanya tuh kakak Abel, Bunda, saya selalu bilang, janganlah yuk kita jangan ribut-ribut. Mari kita kawal Prabowo Gibran.
Mari kita kawal Pak Jokowi. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ada oknum-oknum yang tertentu yang ingin mengadu domba, menghancurkan melalui narasi-narasi sesat. Apalagi saya tuh kaget teman-teman. Saya heran, saya selalu bilang sama Bang Kerol beberapa kawan. Kalian lawan si ibu itu, powernya sampai di mana sih kok kalian berani terlalu vulgar lawan dia? Tidak sampai ke atas. Saya sudah yakin tidak sampai tembus ke atas. Siapa dia? Artinya, ya kalau yang kedua ketika Anda bicara ada kekecewaan ini, ya karena memang ya ada apa ya yang saya rasa ya. Saya sebenarnya kemarin nggak gitu frontal ya. Kenapa? Mungkin ya kekecewaan bisa saya terima, tapi ketika akhirnya kekecewaan ini dibiarkan oleh, kita perlihatkan saja, kita biarkan oleh termul ini, akhirnya saya menjadi gerah. Saya harus koreksi ini, nggak bisa seenaknya seperti ini. Artinya saya sebagai teman ya, sebagai pendukung kubu 02 dulu ya, saya akan membela apapun ketika bicara Jokowi, ketika bicara namanya Gibran. Saya masih lihat itu ketika bicara ijazah, ketika bicara pemakzulan Gibran oleh para purnawirawan. Nggak ada sedikit pun saya berubah, oh biarin aja lah, nggak ada. Karena saya tahu saya berdiri di barisan yang bersama. Dan tapi ketika ini terjadi, ketika bicara abolisi dan amnesti, lah kok pihak termul Jokowi tiba-tiba malah menyerang Prabowo, malah ada yang melengsarkan Prabowo. Ini di mana letaknya persatuan? Dan sekarang kalian mau mempersatukan kami, ya sudah tidak bisa. Sudahlah berpisah aja. Kalau perlu PSI keluar dari koalisi. Kita nggak butuh kalian juga kok 2,8%. Ini harus kesombongan akhirnya kita. Enak tidak mau ngomong face. Ya, aku lah kau ngomong kayak gitu, Bis. Kalau kau dewasa nggak boleh kau ngomong kayak gitu. Ya, Bis, kau ngomong kayak gitu di kepanasan kau. Masa lo, Bis. Coba janganlah jatuhkan martabat kamu dengan cara kau berbicara seperti itu loh. Aku nasihatin kau. Terima kalau panas ya silakan, lo. Silakan lo itu. Ini yang lagi terjadi. Ya artinya bilang, oh Bang Kumis ini. Ya Kumis itu juga mengkritik, tapi setahu saya sejauh ini nggak pernah dia offset yang namanya melengsarkan Gibran. Mungkin dia mengkritik para termul, ya sah saja kalau menurut versi kalian. Tapi sebenarnya saya juga nggak nyaman. Sudah ingetin ke Kumis berapa kali. Ingat Bang Kumis, PSI itu adik kita. Ya dia mengaku itu. Dan jangan pernah ada namanya melengsarkan Gibran. Ya dia ngaku itu. Tapi kan beda ketika kalian. Bisa nggak kalian menetralkan narasi DJ yang ingin melengsarkan Prabowo? Kalian bilang, sudah diamkan saja, tai kucing kalian para termul. Kalian boleh mengitukan kawan-kawan kalian, tapi ketika minta dikritik, kalian dia diamkan saja. Nggak bisa, saya harus akan bicara terus. Apalagi tadi Bang Wario bilang, tidak ada namanya peringatan dari PSI. Macam ya, kamu tahu aja kami negur. Macam kamu tahu aja kami negur loh. Kami negur macam kau tahu aja. Semua mau lapor sama kamu. Ya makanya kan tidak ada teguran itu. Panas. Jangan panas. Saya aja masih minta koordinasi kepada para petinggi-petinggi di Gerindra loh. Ini gimana? Tapi mereka diam. Oh ini berarti jalan nih, sikat ini guys ya. Mereka juga tidak menyuruh, tidak juga melarang, tapi diam. Saya berani ngambil tindakan ini, kenapa? Akhirnya saya kritik seorang Joko Widodo. Akhirnya saya bandingkan, saya tidak kritik, bandingkan. Contoh tentang misalnya Ambalat, Jokowi apa sih ditawarkan 2015 sampai 2003 kerja sama. Sekarang sudah diisi oleh era Prabowo. Kalian bilang Prabowo jual negara. Ini kan kampret ketika bicara termul. Saya bicara sejarah aja. Saya bilang kritik. Oh Jokowi juga melakukan hal sama tapi ditolak oleh Malaysia. Artinya posisi negosiasi Jokowi di bawah Pak Prabowo. Kalau mau clear ketika bicara Ambalat. Gini Bang Alvis, kasih biar ditanggapi sama Alorboy ini ya. Tapi ya dalam 1 bulan ini lihatlah nanti di media sosial itu. Ya gini loh Bang, dengan tidak bisanya PSI menertibkan kader-kadernya, otomatis nggak usah bicara PSI ini kan tadi menanggapi Alorboy. Biar Alorboy aja yang menanggapi. Tapi dalam 1 bulan ini lihatlah nanti. Disitulah selama ini saya masih belum brutal loh Bang. Belum brutal. Enggak, maksudnya nanti akan banyak itu kritikan terhadap Pak Jokowi. Kasih jangka 25 hari kurang lebih. Lihat ya kalian ya yang melihat di sini ya. Mungkin ya artinya di sini. Benar, 25 hari itu akan muncul media-media sosial TikTok dan lain-lainnya akan mengkritiki kebijakan Pak Jokowi 10 tahun. Ini ucapan Haji Nur. Ini selama ini diam loh. 25 hari itu aja ya. Udah silakan Alorboy. Enggak, bentar dulu Bang, masih giliran saya.
Saat kami pendukung anak jenderal ini sebenarnya diam. Kami melihat situasi. Apa sih dilakukan oleh termol-termol? Dan satu-satu sekarang udah mulai keluar, Bang. Kalau kalian tidak bisa kembali menertibkan ini, tidak bisa melakukan ini, merapatkan barisan kalian para pendukung Jokowi, ya sudah, kami keluar. Kami untuk menertibkan. Kami akan lawan. Kenapa? Karena kami punya satu tujuan, Prabowo Gibran 2029. Mau kalian mau Gibran nanti 2029, sabodotein gue. Gak peduli gue. Tapi tugas gue adalah sebagai pendukung pasukan udara 08 adalah mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2029 tanpa ada salah satu pun dilengsarkan. Dan saya tidak menolak itu. Tidak seperti termul yang malah mendiamkan. Terus gini, kawan-kawan. Tadi termul. Siapa termul? Ya kau nak termul. Ya kalau bukan termul santai aja. Kalau bukan termul kalian, Bang Alvis, dia ditanggapi. Ya, Tapi betul, ya 25 hari kurang lebih nanti akan ada kritikan di media sosial kebijakan. Sekarang udah mulai, Bang. Saya nanti ini keberkatan dari Haji Nur ini 25 hari. Coba dilihat. Bentar dulu, Bang Haji Nur. Akan panas kalian. Sabar. Kita punya dana. Ya, dengar, saya juga dengar itu. Benar dulu, Bang Haji. Kita punya dana kok untuk menghajar termul ini. Kita punya dana kok. Tapi kita diam karena kita masih menganggap mereka teman. Tapi kalau sudah tidak menganggap kita teman, tidak satu koalisi lagi, tidak satu perahu lah, silahkan kalian loncat biar kita sikat gitu loh. Tapi mohon, kalau memang ingin bersatu, ayo turunkan egomu gitu loh. Saya juga belum ada satupun kata saya yang menghujat Jokowi. Mengkritik ya, kan kata kalian kan boleh mengkritik Prabowo. Ini ayo, kalau memang masih satu tujuan, masih satu perahu Prabowo Gibran sampai 2029. Ada menghina Prabowo. Apa kau? Kau ngomong begitu, ada aku hina Prabowo. Tanya dulu. Ya kau tidak, tapi temanmu banyak. Itu rasional orangnya, Bang Sika, rasional. Saya kau tidak, tapi temanmu. Gitu loh. Itu loh. Iya, nggak usah kau. Masa kau terserah. sama tikus-tikus model begitu. Ya terserah gue juga dong. Terserah gue juga dong. Terserah gue juga dong. Kayak mereka ujung-ujungnya loh, Fis. Gue terserah juga gue dong. Kan udah aku bilang berapa kali, nggak usah ditanggapi kayak gitu Nasia itu. Orang tua udah bawa tanah bilang si Wario. Apa kalian tanggapi terus? Iya. Buat apa kau menertibkan aku? Mendingan kau menertibkan Gibran Isia. Gitu loh. Gue tertib kok. Kalau udah memang harus bersatu, dulu gue pembenci Jokowi. Kalau gue kasih tahu ya 2019 ya. Tapi ketika kita bersama Jokowi, kata Prabowo, kita tertib. Kita satu arah. Nggak ada perbedaan di situ. Nggak seperti kalian termul. Sedikit saja malah abolisi amnesti sudah teriak melengsarkan Prabowo, bilang Prabowo mancan ompong segala macam. Malah ada termul itu selangkangan yang bilang Jokowi Prabowo kon TL. Kan kurang ajar. Siapa yang nggak sakit? Dan itu akan saya dengar. Saya tidak mau bersatu lagi dengan termul. Jujur, sudahlah. Kan kau sudah bilang, jangan-jangan mereka ini gadungan. Kan kau sudah bilang, jangan-jangan mereka gadungan. Kan kau sendiri yang ngomong. Bukan gadungan, itu orang-orang termul, benar-benar termul, Bang. Saya tahu, Bang. Ini waktu siapa ini? Ya Fritz, kau tanggapi dulu, Fritz. Bang Sika ini rasional, saya suka narasi rasional. Fritz. Mana Frit? Kalau saya begini ya, Bang. Ya silakan tanggapi dulu Frit. Frit ini juga dulu debat sama saya nih. Ya itu berkali-kali. Saya setuju ada yang tadi bilang bahwa kalau ada kader partai politik yang mengkritisi sesama internal koalisi, partai harus ambil ketegasan untuk menegur. Jangan biarkan. Saya sepakat secara objektif, saya belum setuju. Masa kita ada di dalam koalisi kok kita mengkritisi sama kawan. Kalau ini maaf ya, ketika saya masih di Nasdem, kita berkritik itu langsung dipanggil oleh partai, tidak boleh, ditegur. Surya Paloh jelas kalau misalkan sudah dukung si A, jangan ada kader-kader satupun yang dapat mengkritisi. Kritik boleh, tapi kritik kebijakan, bukan minta lengserkan si A begini-begini, apalagi bawa nama-nama. Oh saya sudah ketemu Jokowi, aduh, begitu banyak orang tuh Jokowi tidak punya waktu untuk mau bicara. Palingan foto sekilas singkat, tidak ada istilah-istilah begitu tuh, omong kosong. Saya pastikan itu omong kosong. Jadi kalau memang ada kader partai yang bicara begitu, laporkan ketua DPD, kasih teguran. Kalau ketua DPD-nya tidak kasih teguran, angkat lagi bahwa ini ternyata PSI ketuanya kita sudah lapor kok tidak ditindaklanjuti. Karena kader-kader begitu, kader-kader yang namanya membahayakan tim,
merusak persatuan, mengadu domba, mempropaganda. Saya juga tidak setuju kalau ada kader partai PSI atau partai apapun, Golkar ataupun yang sudah bergabung dalam satu koalisi Prabowo Gibran mengkritik Prabowo Gibran. Kecuali saya begini masuk akal karena saya kan sudah tidak berpartai, independen. Tapi karena saya mendukung Prabowo Gibran, jadi kalau misalkan saya kritik melonser itu saya salah. Tapi kalau misalkan saya bilang, ayo nanti setelah Pak Prabowo saya usulkan si A, itu masuk akal. Dan yang berikut, kalau saya betul-betul dukung Prabowo Gibran, kebijakan Pak Prabowo Gibran yang keliru itu yang kita kritik. Tetapi yang lain jangan. Contoh kemarin abolisi, saya mau kritik bang, tapi saya mikir, saya kan koalisi, ikut sudah mendukung. Kritik nanti ini jadi bahan orang hantam Pak Prabowo celah. Jadi jangan, saya hapus Bang Elvis. Saya tidak mau kritik Pak Prabowo, tetapi misalkan tadi saya kasih contoh, 1 juta rakyat meminta agar SK CPNS dikasih, SK P3K, kita bersuara, Pak Prabowo langsung ACC. Karena itu bukan salah Prabowo Gibran, salahnya Menteri yang buat kebijakannya menyusahkan Pak Prabowo. Nah jadi kalau si ibu itu ngomong aneh-aneh, PSI jangan tinggal diam. Secara objek saya kritik PSI juga. Jangan dong. Orang-orang semacam itu dipanggil, dikasih teguran. Coba Anda melihat. Waktu ini saya kasih contoh di Partai Nasdem ya. Ketika SP meminta mendukung seluruh kader dukung Anies, yang tidak suka kan keluar dari Nasdem. Erlangga, Nino Jalantik, Koponi keluar semua. Nino keluar tidak berpartai dan maju DPD Bali. Orang yang tidak setuju dengan Pak SP keluar. Siapa lagi tuh? Sulfan Lindan keluar. Jelas, jadi saya sepakat ketua partai tingkat daerah harus tegas kawal, apalagi yang pernah caleg. Masa seorang caleg, siapa tahu dia pengurus tidak ditegur oleh partainya, keliru itu partainya. Kalau ketua DPD tidak tegur, lapor aja tingkat nasional, kasih teguran. Saya kalau ada anggota partai yang begitu yang di tingkat daerah, saya lapor pengurus pusatnya. Yang ada contoh, misalkan orang Golkar kritik Gibran atau kritik Prabowo, saya tinggal WA Pak Melki wakil ketua umum. Pak ini gini gimana? Terus tegur. Artinya supaya jangan memecah. Betul. Bang Alvis, teman-teman lain mungkin angkat karena mungkin ada kawan-kawan. Sudahlah kakak AB lain sebagainya. Kalau memang si A buat begini, sudah perang narasi aja tapi tidak sampai keluar. Cukup di TikTok. Ini di luar cerita sini, cerita sana. Saya tuh bingung, kadang-kala di grup BA juga bawa-bawa. Saya kalau tim saya nggak mau begitu. Nah, kembali ke tadi bang. Jadi kalau ada kader Gerindra, kader Golkar, kader PSI yang kritik, lengserkan Gibran, lengserkan Prabowo, laporkan pimpinan partai supaya ditegur. Kalau bisa dipecat saja. Jadi ketika mereka bawa embel-embel, saya kader PSI, PSI bisa pidanakan atau siapapun bisa melaporkan karena dia bukan anggota partai. Contoh, saya sudah tidak berpartai. Kalau saya bawa Nasdem, otomatis saya salah, kan saya bukan partai. Nah jadi miris kalau teman-teman masih begini terus. Ada yang bilang nanti 2000 atau berapa bulan kemudian, ya itu hak prerogatif masing-masing ya, mengkritik siapapun. Tapi yang penting kebijakannya yang dikritik. Jangan sampai berlebihan. Saya tidak setuju tuh. Kami aja tidak setuju. Lengserkan Prabowo. Apaan sih? Enak aja bicara lengserkan. Saya tidak setuju, jujur saya benci orang-orang yang ngomong lengserkan Prabowo, lengserkan Gibran. Jadi saya bukan termul Jokowi, saya hanya ternak Prabowo Gibran, titik. Dua ini solid. Tiga. Prabowo Gibran Jokowi, saya ada di sisi. Jadi kalau teman-teman bilang, Prit ada di posisi mana? Saya tiga-tiganya. Karena saya dari Anies Baswedan datang dukung. Terakhir adalah, terserah ya teman-teman mau bagaimanapun, kita tidak bisa saling mengingatkan, saling menasihati. Apalagi teman-teman semua ini pada senior-senior berpolitik ada yang sudah mulai. Tetapi saya harus bilang, saya dukung Prabowo itu 2014, sudah lama ya. Tapi setelah 2019 baru saya dukung Jokowi. 2025, 2023 dukung Anies. Dan sekarang saya balik Prabowo Gibran. Apa yang saya lakukan? Kawal Prabowo Gibran, lawan pendukung sakit hati yang tidak suka Gibran. Mereka hantam Gibran. Untuk apa? Memecah belah Gibran dan Prabowo supaya stabilitas kebijakan negara ini berjalan standar.
Itu adalah strategi yang sudah di grand design, diatur sedemikian rupa. Coba teman-teman lihat salah satu video teman-teman saya pendukung Anies dulu, mantan ya. Mereka kumpul bukan lengserkan Gibran, lengserkan Prabowo Gibran. Siapa yang membacakan? Marwan Batawara. Lihat tuh di Slack tuh, saya lupa apa akunnya. Di mana? Di Po 72. Dulu tempat kita kumpul-kumpul untuk susun strategi demo